Ratusan pusat perbelanjaan atau mal di Indonesia menebar diskon besar-besaran jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia melalui gelaran Indonesia Shopping Festival. Pemberian potongan harga ini ditengarai untuk memerangi fenomena rombongan jarang beli atau rojali dan juga rombongan hanya nanya alias rohana ya. Lantas bagaimana sebenarnya efektivitas program ini untuk mendongkrak kembali penjualan di gerai pusat perbelanjaan? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama saya lewat sambungan virtual, ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, Bapak Alfonsus Wijaya. Saya sapa langsung Pak Alfons, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Puspa. Apa kabar? Kabar baik. Pak Alfons, sebelum kita bahas soal strategi diskon besar-besaran menjelang HUT 80 tahun Republik Indonesia, saya ingin tahu dulu perspektifnya, POV-nya Pak Alfons mengenai fenomena rojali dan rohana ini. Apakah kemudian ini hanya tren media sosial atau memang berdampak nyata pada mal-mal di Jakarta dan juga Indonesia dalam skala besar? Ya, saya kira rojali dan rohana ini kan bukan sesuatu yang baru begitu ya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul belakangan ini, saya kira tidak demikian. Di pusat perbelanjaan ya selalu terjadi, selalu ada rojali dan rohana. Sudah lama ya, sejak pusat perbelanjaan itu memang fungsinya apa alasannya, karena fungsi pusat perbelanjaan itu kan sudah bukan sekedar lagi hanya sekedar sebagai tempat belanja, tetapi fungsi pusat perbelanjaan sekarang kan sudah banyak fungsinya ya. Ada fungsi edukasi, ada apa ya, pendidikan, entertainment, kesehatan, sosial dan sebagainya begitu. Dan sekarang apalagi setelah COVID itu kan sekarang pusat perbelanjaan lebih berfungsi kepada social connection hub gitu ya, hub koneksi sosial begitu. Jadi saya kira itulah yang apa, jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang apa luar biasa jika ada rojali dan rohana di pusat perbelanjaan begitu. Karena fungsi tadi yang sudah berubah. Tetapi memang intensitasnya dari waktu ke waktu bisa saja berubah, bisa sedikit, bisa meningkat, kembali lagi normal dan sebagainya. Saya kira itu normal, wajar begitu ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti misalnya daya beli begitu ya. Kemudian pada saat low season, peak season seperti sekarang ini kan sebetulnya kita pada posisi low season begitu ya. Aha. Karena penjualan retail di Indonesia itu kan puncaknya, peak seasonnya itu kan di Ramadan dan Idul Fitri. Nah, setelah Ramadan dan Idul Fitri itu pasti low season. Di Indonesia selalu trennya begitu. Nah, pada saat low season, biasanya rojalinya meningkat sedikit begitu. Jadi saya kira itu sesuatu yang normal-normal saja. Jadi bukan sesuatu yang perlu dihebohkan begitu ya. Oke, Karena ya itu kondisi normal di industri retail selalu begitu. naik Jadi turunnya ada nanti ya. sekarang low season, nanti rojali rohananya akan berkurang menjelang peak season kedua. Peak season kedua penjualan retail di Indonesia kan Natal dan Tahun Baru. Mhm. Nanti berangsur-angsur berkurang begitu. Saya kira itu normal-normal saja begitu. Oke, Demikian. Ya. oke. Kalau kita bahas soal tadi ISF ya, ini strategi diskon besar-besaran. APBBI juga mendorong mal-mal untuk melakukan gelaran ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kalau kita lihat. Tapi sebetulnya apa target utama dari program ini? Apakah kemudian mendorong kunjungan yang akhirnya bisa mengonversi menjadi pembelian dari pendatang atau para tamu-tamu di mal-mal? Ya, Indonesia Shopping Festival itu adalah acara rutin yang berskala nasional begitu. Itu acara rutin yang selalu diselenggarakan setiap tahun oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Diselenggarakan secara nasional serentak di seluruh anggota APPBI, itu 400 pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia begitu. Tujuan utamanya adalah tentunya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Khususnya pada tahun ini adalah yang ke-80 begitu ya. Jadi kami ingin ikut menyemarakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari sisi retail begitu, dari sisi perdagangan retail, dengan memberikan banyak-banyak program promo belanja begitu. Tetapi bukan saja promo belanja, tetapi ada juga hiburan-hiburan, acara budaya dan sebagainya yang semua dikaitkan dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
dan juga sekaligus mendorong produk lokal, produk dalam negeri, merek-merek lokal, merek-merek dalam negeri, karena ini sejalan temanya dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita ingin merek-merek produk lokal, termasuk juga skala UMKM begitu, untuk bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri begitu dengan program Indonesia Shopping Festival ini. Dan alasan khususnya lagi terkait dengan tadi yang saya sudah sampaikan juga di awal, kita ini kan sebetulnya sedang dalam low season begitu ya di industri retail karena setelah Idul Fitri dan Ramadan begitu. Nah, kebetulan tahun ini Ramadan low seasonnya itu lebih panjang begitu ya. Karena Ramadan dan Idul Fitrinya itu datang lebih awal begitu. Nah, biasanya itu kan umumnya kalau setelah Ramadan, Idul Fitri, low season kemudian akan meningkat sedikit menjelang libur sekolah. Setelah libur sekolah itu akan masuk lagi low season sampai menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, jadi saya kira tahun ini ada dua periode low season. Satu adalah April, Mei, dan pertengahan Juni, karena Juni itu kan sudah masuk libur sekolah begitu. Nah, sudah kita lewati lalu fase pertama low season begitu karena libur sekolahnya sudah selesai. Sekarang kita masuk low season fase kedua sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, sekaligus untuk menopang low season ini kita selenggarakanlah Indonesia Shopping Festival ini. Jadi saya kira ada dua tujuan utama. Tapi tujuan utama adalah tadi merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Tetapi dengan acara ini juga diharapkan low season tertopang begitu ya, khususnya bagi para UMKM juga dan merek-merek lokal, produk lokal begitu. Justru dengan acara ini bisa diangkat begitu sehingga low seasonnya tidak terlalu dalam begitu. Kurang lebih demikian, Puspa. Oke, tapi dengan gelaran Indonesia Shopping Festival ini, apakah ada target transaksinya, Pak Alphonse? Ya, acara ini diselenggarakan dari 14 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Nanti pembukaannya akan dilakukan 14 Agustus, seremoni openingnya itu ada di Lipo Mall Nusantara. Insya Allah akan diresmikan oleh Pak Menko, Menko Perekonomian juga dan Pak Menteri Perdagangan begitu. Akan berlangsung sampai dengan tanggal 24 Agustus, di mana akan memberikan banyak program-program promo belanja dan juga belanja berhadiah ya. Ada hadiah utamanya itu adalah mobil listrik dan juga hadiah-hadiah lain, ribuan jutaan hadiah juga yang lain-lain begitu. Target kami adalah 23,32 triliun selama periode 14 sampai dengan 24 Agustus. Jadi mudah-mudahan dengan target 23,32 triliun ini bisa tercapai, sekaligus juga menopang di masa low season pada menjelang low season kedua ini begitu, seperti tadi yang saya sampaikan begitu. Oke. Jadi target kami 23,32 triliun. Oke, Demikian. Ya. baik. Kita kembali lagi soal fenomena Rojalie Rohana yang tadi dikatakan oleh Pak Alphonse sebetulnya wajar-wajar aja, normal aja, itu sudah terjadi bahkan sebelum tren kalimat itu ada begitu ya, kata-kata itu ada. Tapi bagaimana kemudian APBBI memastikan bahwa diskon yang diberikan mengingat daya belinya turun sekarang, PHK di mana-mana, kemudian dan sebagainya begitu. Bagaimana kemudian memastikan diskon ini diberikan benar-benar relevan dan juga relevan dengan kebutuhan dan juga kemampuan konsumen saat ini yang mungkin dikatakan lemah-lemah? Ya, jadi saya kira dengan program-program promo belanja itu akan menolong daya beli masyarakat. Jadi kan harga-harga barang produk lebih terjangkau begitu, khususnya bagi masyarakat kelas menengah bawah yang memang daya belinya sedang terganggu begitu. Dengan banyak program promo belanja ini kan paling tidak harga-harga bisa jadi lebih terjangkau begitu. Saya kira itu menjadi salah satu tujuan. Jadi saya kira ini hal positif untuk bagi masyarakat khususnya di kelas menengah bawah. Nah, program-program promo belanja juga ini harus dilakukan untuk menyiasati tadi yang saya sampaikan, kan low seasonnya tahun ini bertambah panjang begitu. Nah, kita melakukan program-program promo belanja untuk seakan-akan memperpendek low season tadi. Jadi kita melakukan berbagai program promo belanja sampai menjelang nanti low season, sampai dengan menjelang nanti peak season kedua yaitu Natal dan Tahun Baru.
bagaimana memperpendek low season yang panjang ini adalah dengan melakukan berbagai macam program promo belanja begitu. Jadi itulah salah satu strategi yang dilakukan di industri retail untuk mengatasi masalah long low season tadi. Kan ini low season panjangnya ini kan tidak bisa dihindari begitu ya, karena Natal tahun baru itu kan waktunya juga tetap, libur sekolah juga waktunya kan relatif tidak berubah begitu. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Menyiasatinya adalah dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan promo belanja agar supaya harga-harga barang bisa lebih terjangkau oleh masyarakat yang justru Oke. yang mengalami kendala tadi di daya beli begitu. Saya kira itulah strategi yang kami lakukan begitu. Tapi Ini kalau kita akan lakukan terus sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Oke, tapi kalau ngomongin soal promo, ini mungkin ada di benak ibu-ibu seperti saya. Biasanya kalau promo harganya juga dinaikin dulu, Pak Alphonse. Gimana kemudian bisa menampik itu APBI? No, saya kira tidak demikian. Jadi kami sudah bekerja sama dengan seluruh teman-teman di industri retail. Saya kira itu untuk memastikan bahwa harga-harga tidak dinaikkan dulu sebelum didiskon begitu. Tetapi kan program promo belanja ini kan bukan hanya diskon ya. Bisa saja beli 2 dapat 3, beli 3 dapat 4. Dan kemudian juga bisa saja ada harga produk-produk yang harganya normal tetapi mendapat program undian dan sebagainya begitu, ada tambahan-tambahan promo-promo lain. Jadi saya kira programnya ini beragam begitu ya, bukan hanya sekedar diskon. Diskon tentunya menjadi yang utama begitu, khusus untuk tahun ini kan sampai dengan 80% begitu. Tetapi juga program-program prama belanja ini disertai dengan program-program lain begitu ya. Jadi bisa saja ada yang misalkan mendapat benefit-benefit lain dengan belanja sekian, dengan belanja 80, diskon 80% mendapat tambahan poin-poin undian dan sebagainya. Karena hadiah utama itu adalah mobil listrik begitu ya, Aha. EV, electric vehicle begitu, dan juga hadiah-hadiah lain begitu. Jadi saya kira banyak sekali lah beragam promo-promo belanjanya begitu. Oke, jadi bukan hanya promo tapi ada customer journey-nya yang ditawarkan oleh setiap mall ya kepada targetnya. Tapi begini, diskon besar Ya. itu kan pasti memicu transaksi sesaat, Pak Alphonse. Lantas seperti apa rekomendasi dari APPBI kepada pemerintah supaya ini panjang low seasonnya dan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya akan ada lagi long low season. Apa rekomendasi dari APBBI untuk pemerintah supaya menjaga agar efeknya ini berkelanjutan dan tidak hanya ramai dalam periode promo aja? Yang utama tentunya adalah pemulihan daya beli. Saya kira itu sudah menjadi syarat utama begitu. Ini kan program-program promo belanja ini kan bersifat sementara saja begitu ya. Jadi tidak bisa selalu dilakukan juga promo-promo belanja terus-menerus begitu. Ini kan hanya sekedar untuk proses pemulihan yang sedang berproses begitu. Sementara dilakukanlah program-program belanja. Tetapi tentunya yang utama adalah pemulihan daya beli. Nah, pemulihan daya beli ini juga yang harus dilakukan oleh pemerintah, strateginya adalah stimulus ataupun program-program yang bersifat serta-merta gitu ya, berefek langsung terhadap daya beli. Pemerintah saat ini memang sudah memberikan berbagai macam stimulus begitu, seperti stimulus di properti, stimulus di industri otomotif dan sebagainya. Namun tentunya itu semua perlu proses begitu ya untuk bisa langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat khususnya yang di kelas menengah bawah. Nah, karena daya beli masyarakat ini yang sudah terganggu begitu cukup lama begitu sejak 2024, sehingga saat ini diperlukanlah program-program pemulihan yang sifatnya serta-merta begitu ya, karena tadi sudah terlalu lama tadi begitu. Nah, jadi saya kira itulah misalkan contoh bantuan langsung tunai misalkan itu kan juga salah satu program begitu yang bisa serta-merta langsung meningkatkan daya beli masyarakat begitu. Namun tentunya saat ini juga diperlukan kehati-hatian ya, jangan sampai juga ini BLT digunakan untuk judi online begitu. Jadi saya kira program-program inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tapi intinya adalah program-program pemulihan yang bisa serta-merta
serta secara langsung menaikkan daya beli karena daya beli ini sudah terganggu cukup lama begitu. Oke. Demikian, Mbak Puspa. Oke, baik. Kita lihat nanti seperti apa evaluasinya, tapi kita harapkan ini bisa menggairahkan ekonomi masyarakat, khususnya di pusat-pusat perbelanjaan. Tidak hanya menjadi tempat untuk eksistensi, tapi juga meningkatkan transaksi di sana ya, demi ekonomi Republik Indonesia ini. Terima kasih banyak Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, Bapak Alfonsus Wijaya atas perspektifnya. Terima kasih, selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat pagi.